Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam di channel Fana Guy. Oke, pada kesempatan kali ini, gua nggak sendirian. Di sini juga ada Bang Dendi, ya kan? Bang siapa nih? Bang Wahyu. Bang Wahyu. Nah, pada konten ini sekarang kita akan membahas tentang edukasi masalah spiritual ya, masalah tentang pusaka lagi ya. Kita akan menjelaskan sejarahnya dan keilmuannya. Bang Dendi, Di sini gua kedatangan teman gua di ya, Bang Wahyu. Bang Wahyu. Nah, dia juga ingin mengungkap atau Mengulas sejarah ya. spiritual. Sejarah tentang pusaka yang dia punya. Ya. Nah, kira-kira Bang Wahyu ini bisa ditunjukkan di bawah apa nih? Oh, ada nih. Saya bawa dari rumah, Ya, bawa kris ya. bawa kris. Kris. Nah, kris ini namanya apa nih? Kris apa nih? Kris Kalau boleh ini adalah kris Om Yang Jimbe. tahu. Om Yang Jimbe. Om Yang Nah, Jimbe. Ya. itu fungsinya itu semacam Nah, sebelum kita ulas ke situ, ya Iya. kan? Kita buka dulu nih. Om Wahyu gimana? Boleh? Boleh Oh, ya, boleh. kita izin dulu ya. Ya. Saya buka virtual dulu. Oke, ini di sini Bang Wahyu untuk mencoba salam ya pada yang ada di dalam. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah kris Om Yang Jimbe ya. Kenapa? Nih, ada pertanyaan dari gua. Hmm. Bang Wahyu. Kenapa bisa disebut kris Om Yang Jimbe? nah iya. Kris sejarah Om ini. Yang Jimbe ini mempunyai sejarah. Sejarahnya itu seperti apa? Ya, Boleh jadi tahu? kris ini dahulu Hmm. dibuat oleh seorang empu yang bernama Om Yang. Kenapa makanya kris ini disebut kris Om Yang Jimbe? Karena ini kris dibuat oleh seorang empu yang bernama Empu Om Yang. Makanya iya. disebut Om Yang Jimbe. Iya, Gitu. Empu Om Yang ini berasal dari kerajaan Pajang. Oh, Pajang. Kerajaan Pajang. Iya, Pajang. Kerajaan Pajang, dan dia anak dari Empu Supa. Oh. Empu Supa itu dari kerajaan Majapahit. Nah, Empu gitu. Supa itu dari Ayahnya. dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Hmm. Nah, Empu Supa itu makanya disebut dengan Jimbe itu karena dia disebutnya itu dia waktu itu dari kerajaan Majapahit itu diusir. Maksudnya dia waktu ke kerajaan Pajang itu ceritanya ya, maksudnya dia ceritanya tuh jadikan sebuah pengkhianat lah ke Ya. kerajaan Pajang, makanya jadi diusir di kerajaan Diusir, Majapahit seorang bapaknya itu. Nah, kris Om Yang Jimbe ini menurut dapur ya, dapurnya ini adalah dapur putut. Yang disebut itu putut. Putut itu dalam artian apa tuh? Iya. Kalau di bahasa Indonesia. Putut itu dalam artian bahasa Indonesia itu orang yang sedang menghadap ke kiri dan kanan itu saling bertapak seperti Oh, betapa Iya. gitu. Bersemedi lah. Iya, namanya. bersemedi, putut disebut putut. bisa ditunjukin Nah, ke kamera ya. ini ada seperti orang yang Nah, bertapak kan, kiri dan kanan menghadap ke belakang. Ya, Tuh. bisa dilihat di situ. Kelihatan nih, ini ininya nih, tuh, Bang ya. Ya, jelaskan Ya, dari mana jelas. ya? Nah, kris ini berlook kita hitung ya. Misalnya di sini kan ada Iya nih, kris itu banyak juga. yang nggak tahu ya. Iya, yang teman- melakukan ya, saksikan melakukan. juga banyak yang nanya nih Oh, Bang iya. Wahyu. Hmm. Katanya kenapa bisa ada 7 lekukan, Nah, kenapa ada iya. yang bisa lebih Hmm. gitu. Fungsinya apa? Kok dia bisa lebih? Sebenarnya looknya itu tidak untuk ini ya, maksudnya itu tuh hanya identitas saja, Identitas. identitas dari kerajaannya sendiri, Oh. pemegangnya untuk apa, Berarti untuk gini, apa gitu. Semakin tinggi lekukan ini berarti semakin tinggi pangkat jadi kerajaan. Iya, Gitu, betul, seperti itu, betul, ya. ya. Begitu pula iya. dengan sejarahnya kerajaan Wali Songo, misalnya kerajaan Jawa Wali Songo kan pada pakai itu. Iya. Kris yang berlooknya lebih dari 7, 14 kadang-kadang kan. Ini kalau ini ada berapa Nah, lekukan? ini kita hitung cara ngitung look itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini Nih, tutorial kita cara bisa menghitung tutorial lukis dari yang look ya. benar ya. Lekukan kita lihat. Lihat dari sini dulu, ini kan ada lekukan nih, 1. Ya. Nah, itu kita hitung dari sini 1. Ada lekukan lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada Nah, yang lekukan. cara menghitung look itu seperti ini, Ya. kawan-kawan. Jadinya. Nah, ini berdapur kuras apa ini? Nah, ya nih, ada pertanyaan juga. Ini uh. kenapa bisa ada pamor kayak mas-mas gini dan bacaan-bacaan apa ini? Nah, Kalau iya. boleh tahu. Oh, ini pamor ini adalah
Oh, berarti Dari ini disebutnya pamor. pamor. Ini ada pamornya. Pamor ini dibuat dari kuningan sari ya, kuningan sari yang diukir. Nah, ini di sini ada aksara, disebutnya itu aksara, namanya itu aksara gundul ini, tapi zamanan Jawa ini. Oh, Udah berarti kuno, zaman-zaman kuno. kuno. Iya, Tapi kuno. udah lama juga ya, udah. Iya, ini benar lama banget. ini bahasa kuno ini, bisa dilihat tuh dari sini tuh, Jawa kuno kan. Iya. Nah, ini Ini bisa Bisa dilihat. bisa dilihat di Iya. belakang. Tuh, Itu Jawa-Jawa kuno. kelihatan kan? Nih tulisannya teman-teman. Ya itu. Oh, nih Warnanya juga tulisan. kemas-kemasan ya, Dok ya. Ini warna iya, warnanya Bagi kemas-kemasan. orang yang mengetahui pasti Iya. tahu lah. Iya. Kan yang menggunakan keris luk 7 itu kerajaan Majapahit biasanya. Kerajaan Majapahit. Hmm, Dari Majapahit, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Berarti yang hanya memegang ini Hanya orang-orang raja iya, Berarti yang Majapahit. Setiap satu kerajaan misalnya kerajaannya berbeda-beda ya. Iya. Berarti itu dia berbeda-beda pusakanya itu. Pusaka, berbeda pusaka dan berbeda lu. Oh, berbeda biasanya. lu. Iya, Begitu, teman-teman, itu identitas penjelasannya. si rajanya tersebut memesan keris kepada empu membuatnya iya. gitu. Dan kalau mau tahu nih, ngomong-ngomong masalah empuk ya kan. Hmm. Nah, waktu bikin keris pada zaman kerajaan itu, ya kan belum ada alat alat ya kan? Ya, alat ya. hebatnya kayak sekarang Iya. lah. Kayak sekarang Nah, kalau hebat mau ya. tahu nih, Bang Mayu nih, sejarahnya empu itu membuat keris itu pakai apa? Kalau boleh tahu? Sejarahnya empu itu membuat keris itu ada yang menggunakan alat tradisional berupa yang ini, ada ya juga dia menggunakan tangan. Menggunakan Menggunakan tangan. tangan. Gila. Saking Gila. saktinya orang dahulu gitu Iya, ya. memang gua akui lah emang sejarahnya. Iya, Tahu karena banget. emang zaman dulu itu belum ada alat yang benar-benar modern, kan dia menggunakan ilmu saja. Iya. Karena ilmu dia sangat luas lah ya, Ya, maksudnya gitu pengetahuannya. Makanya dia membuat keris aja dengan lengkukan dengan lempengan besi, dikepal saja, ditekan saja itu udah bisa jadi Udah keris. jadi keris. Lekukan, ada pamor itu Cuman dia. ada ritual tertentu. Ada ritual Ada tertentu, ritual biasanya. dia bikin langsung. Iya, nggak sembarangan dia membuat keris itu, harus ada ritualnya dulu, pasti itu lama Segala biasanya. macam lah. Karena untuk para raja-raja itu dipesan itu kayaknya khusus gitu, Ya. bukan keris Ya, sembarangan. untuk ibaratkan Hmm. kalau yang gue jelaskan untuk wibawa. Wibawa, Wibawa. pegangannya, Pegangannya. pegangannya gitu. Biasanya di kerajaan itu selalu disimpan lah, disaut-saut pautkan dengan hal yang gaib. Betul. Biasanya gitu Ya. kalau zaman kerajaan. Nah, gue juga mau nanya Bang Aldo. Iya. Ini kan biar kita mengulang lebih dalam lagi, fungsian keris Om JB, Om yang Om yang JB ya. Nah, fungsinya itu apa aja gitu? Biar jelasin ke penonton. Mungkin. Nah, Mumpung ada yang punyanya, Nah, ya iya. kan? Kita tanya langsung nih teman-teman. Iya. Jadi kan banyak ya teman-teman yang di luar kita banyak, bang katanya punya keris sih sakti banget. Iya. Gitu kan. Nah, teman-teman sekalian ini salah menilai. Salah. ada banyak yang bilang ini Iya, iya. buat apa teh kayak mengangkat kewibawaan sama Kewibawaan. kekayaan Ya, gitu. ya. Tapi pokoknya jadi banyak yang mentuhankan. Nah, tentang iya, pusaka. Allah Akbar juga ya, jangan- Makanya teman-teman pengen tahu nih, ya Nah, kan? iya. Nah, Bang Wahyu nih bakal jelasin nih. Iya. Kalau tak pengen tahu nih manfaatnya buat apa nih? Nah, Kira-kira. Kalau sebenarnya ya, kalau memang keris pada zaman dahulu itu dipergunakan untuk hal seperti itu ya. ya. Untuk Contohnya, kewibawaan, contohnya ya. salah satu kewibawaan, kedikjayaan atau kesaktian, Nah. gitu kan, atau meningkatkan dia karismatik dan supaya disegarin gitu kan, Oh, banyak iya. orang. Biasanya itu untuk pagar gaib gitu kan. Berarti apa tuh fungsinya tuh nggak cuma satu teman-teman. Nggak cuma satu, tapi banyak. banyak Multifungsi, Iya, multifungsi. fungsi seperti Cuman itu. untuk anak-anak yang pada zaman sekarang untuk menyimpan suatu benda seperti ini untuk tidak menuhankan sebenarnya. Ya. Sebenarnya benda ini adalah benda sejarah yang harus kita rawat Betul. dan Jadi- harus kita lestarikan gitu. Jadi ini kita jatuhnya itu budaya, Budaya. bukan kita Iya. punya keris ditempelin. Wah, katanya Oh, ada iya. kodamnya Nah, begini. iya, betul. Itu salah. Jangan Itu salah. salah. Iya, benar sekali. Itu yang punya keris itu kolektor, ya kan dia cuma senang budaya, Iya, kayak iya. sendiri. Karena emang apa tuh pembuatannya juga aneh gitu loh. Iya, pada zaman aneh. dulu. Dari segi motifnya juga, Motifnya bentuk. juga. Iya, betul. Saya juga sama masih belajar gitu kan untuk mengetahui sosok apa keris gitu kan, Iya, iya. sejarahnya keris, pembuatannya, pamornya itu banyak kalau yang diulas lebih jauh Lebih jauh lagi Keris dalam itu- ya. Keris itu banyak lah pokoknya gitu kan, susah gitu. Nah, tapi menurut saya sebuah keris ini perlu dirawat gitu. Maksudnya dirawat itu bukan untuk dirawat hal-hal yang seperti Ya. mistisnya lah Ya, ya. gimana hal negatif ya. cara merawat keris dengan benar? Iya. Gimana tuh? Kan Kalau- ada yang beda-beda tuh. Ada yang beda-beda ya. Iya. Kalau menurut saya ketahui keris itu kan banyak tuh ya
memiliki suatu besi lempengan supaya agar besi ini tidak korosi. Betul. Gimana caranya supaya besi ini tidak korosi? Ya kita selalu harus merawatnya. Dengan cara ya kita meminyakinnya gitu Ya. kan. Meminyakinnya kita harus sejalur gitu oh kan. minyakinnya harus jalan dari Iya, titik ke atas ke atas gitu Oh, ya, iya. ke bawah gitu. Karena tujuannya minyak itu untuk apa? Bukan untuk mengasih suatu energi yang ada di sini atau hodam yang ada di sini, tetapi untuk merawat besinya. Oh. Agar besinya sewaktu Tetap nanti terjaga. iya, tetap terjaga, semakin tahun bertambah Iya, besi tetap- ini tetap tetap seperti terjaga. itu. Nah kan selain Hmm. diolesi minyak ada juga tuh ya pakai Iya. daun ini kembang Iya. lupa untuk itu fungsinya supaya apa tuh Bang Aldo? Oh gitu. Supaya dimandikan pakai ini. Ya kembang sebenarnya lupa. ada Ada hal-hal yang- kekuatan tertentu dan ada energi tertentu ya. Iya. Soalnya kalau keris-keris pada zaman dahulu itu memiliki energi yang berbeda-beda gitu loh dan fungsinya berbeda-beda juga. Jadi macam-macam orang juga ada yang dimandiin kembang lupa, Nah, dimandiin iya. pada malam satu suro, Nah, ya kan, iya, benar. ditawasulkan gitu kan. Cuman kita mau meminta ke rumahnya doang Iya, gitu. betul. Misalnya ini dari kerajaan Majapahit gitu Majapahit, kan, iya. ya kan. Ya, kita ini meminta kelemahan doang, kekuatan, ya Iya, kan. betul. Bukan kita mentuhankan begitu loh, agar masuk dan menyatu ke dalam diri kita. Kalau Iya, itu iya. begitu. Kan sekarang mah banyak zaman sekarang nih yang Iya. yang ini yang tidak ibaratkan kita punya nih pusaka. Iya, yang di- dianggapnya kita musyrik. Nah, Iya, terus betul. terus Iya, ada kan? juga yang buat kekebalan atau Iya. gitu. Nah itu jangan ya. Ibaratkan dosa lah. macam-macam Apa gimana tuh? ya kan kalau Iya. sebagai kekebalan atau kedugalan pengobatan segala macam kalau menurut gue itu cuma jembatan ya. Jembatan. Jadi garis ini tuh cuma jembatan untuk lu melintas ke depan ibaratkan gitu. Jadi bukan garis ini yang menentukan sembuhnya enggaknya Oh, iya, gitu loh. benar. Jadi tergantung keyakinan dari kita gitu. Yakin nggak pada subhanahu wa ta'ala gitu Iya. aja loh. Yang penting kita yakin, kita berdoa yang pada yang di atas gitu. Iya. Ini kita yakin untuk menyembuhkan gitu loh. Tetap jembatannya ibarat kalau memang segi fisiknya kita ke sini mempunyai segi energi gitu kan, ya mungkin dia bisa membantu juga. Nah, kalau Bang Ando bahas segi energi, kita mau dites dulu Bang. Ini ada isinya apa? Mungkin, Gimana? iya. Nah, iya biar penonton juga tahu gitu. Ya sekali lagi ini gue ingatkan kita bukan mentuhankan, kita Sekali. bukan mengagungkan pusaka ini. Intinya kita di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian yang kemarin Nah. penasaran katanya bang coba keris dong bang, coba keris dong bang. Nah ini gue tunjukkan keris depan kalian dan ini gue cek dulu ya Iya. isinya. Ini yang gue dapat informasi dari pusaka ini, ya isinya seperti bejubah, bisa disebut bejubah, ya kan? Jadi jin-jin Islam, gitu. Iya. Bukan kalau dari segi energi negatifnya ini nggak terlalu banyak, cuma sekian 0,% berapa gitu lah. Cuman banyaknya positif karena memang untuk menjaga juga mungkin di rumah Merawatnya ya. baru, ya kan? Untuk pagar lah ibaratnya kayak gitu Iya. kan. Karena memang kalau Om Yang Jimbe ini terkenalnya banyak dicari oleh kolektor karena untuk energinya sendiri itu Ya. pagar gaib, Ya. rezekian, bisnis juga kan, Segala macam segala usaha, macam ya, usaha. ya kan? Karena lebih ke keuangan lah Iya. disebutnya kerezekian gitu. Nah ini Iya, iya. juga isinya juga cuma satu ya yang tidak tidak punya pasukan yang disebut pasukan. Masukan. Ya, disebut pasukan dan ada pemimpinnya juga gitu. Ya bagus, menurut gue bagus, isinya bagus, positif, ya kan? Dipakai juga baik, dirawat dengan benar sama Bang Wahyu juga, gitu kan? Dan gue masakan energi sendiri juga lumayan, ya. Dari sini memang berenergi ya kuat lah, bisa dibilang kuat. Gitu kan. Nah, gue juga mau nanya Dok, kan kita kan membahas mendalami tentang ini. Nah, Iya. Bang Wahyu kan mau nanya nih Bang, ini dapat pemberian atau Hmm. dari pemberian apa semacam gimana tuh biar Oh, iya. penonton tahu juga. Iya, iya. Kris ini saya dulu dapat pemberian ya. Pemberian dari Pemberian.
pokoknya dari seorang yang disebut sama saya orang tua lah ya. Oh, Orang tua mungkin orang tua. sesepuh ya, Iya. apa kayak gitu ya. Orang tua lah, Orang gitu tua. kan. Bapak lah. Bapak. Nah, saya ini dikasih waktu itu sebenarnya ada dua. Ada dua. Ada dua. Di bawah satu doang berarti. Ya, Ya, yang silakan bawah satu. teman-teman Nah. boleh request kalau Ya, Bang penasaran, pengen Bang Wahyu iya. datang Bang, undang Bang Wahyu, silakan Ya. komen di bawah ya, tapi Ya, jangan ya. lupa subscribe juga ya kan. Nah. Bang Wahyu nggak cuma punya satu keris doang teman-teman. Iya. Banyak juga. Ya. Ya lumayan lah, Oh, ya. ada koleksi gitu. Ada dari Pasundan juga biasanya saya adalah dari Kembali lagi ya. Hmm. Gimana waktu pembeliannya Nah. gimana? Oh, Bang Wahyu? waktu itu kebetulan ya lagi silaturahmi ya, silaturahmi main berbincang-bincang. Saya juga waktu itu pengen keris untuk ini gitu tadinya untuk suatu ke jalur kerejekian lah ya. Oh, Kerejekian iya. saya dulu itu Ibaratkan syariat. Iya, syariatnya dulu. Karena saya juga emang dulu seneng keris. Oh, Waktu seneng. lagi seneng-senengnya waktu sebelum Mengoleksi menikah gitu. ya, Oh. mau koleksi keris. Tahu-taunya pas saya ke sono dia udah bilang duluan katanya, "Ini saya ada suatu keris yang penasaran gitu ya, pengen ngikut gitu kan." Ibaratkan udah pengen ngasih aja. Iya, langsung pengen gitu ngasih ya. gitu. Dia lagi tidur, sebenarnya lagi tidur kemarin tuh mimpi. Mhm. Katanya dia pengen ikut sama Wahyu katanya. Katanya. Iya, dua-duanya Lewat gitu. alam mimpi. Alam mimpi. Iya. Si bapak itu kan, Iya. yang disebut saya orang tua itu. Nah, pas nyatanya saya emang dalam hati saya keinginan tuh pengen keris, ternyata besok-besoknya saya main tuh dikasih Bener-bener gitu. dikasih. Itu bener-bener terwujud. Apapun yang saya pengen di hati, kebetulan selalu terwujud gitu. Contohnya Ada aja gitu iya, yang ada ada. aja gitu. Yang ngasih tuh banyak. Sebenarnya saya waktu itu banyak ngasih benda-benda gini apa yang saya inginkan. Nah kalau boleh tahu, ini barang pertama lu yang lu punya apa gimana? Bang Wahyu? Kebetulan ini barang yang pertama itu ada ya. Ada. yang Berarti paling yang pertama kesekian itu. gitu. Ini yang ke Oh pokoknya banyak. banyak. Nggak bisa Nggak dihitung. kehitung lah pokoknya. Ya. Iya. Tapi ini yang menurut yang paling saya sayangi yang bersejarah ya ini gitu Iya, kan. karena memang sejarahnya itu dalam. Iya, dalam ini untuk kebutuhan lah gitu. Hmm. Nah, yang pertama itu memang ada di rumah gitu kan. Cuman itu berbentuknya kujang lah ya. Nantilah kalau misalkan itu saya kapan-kapan lagi silaturahmi lah kesini Betul, gitu. betul, Saya bawa lah. Nah komen aja nih, komen di bawah. Iya. Bang Wahyu suruh Nah, datang, iya. silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Mau boleh lah. nyari-nyari apa aja. Biar kita tinggal juga ngomong bisa aja. ngundang Bang Nah, Wahyu lagi. iya, gitu. iya. Misalnya Bang punya barang apa aja tinggal di komen nanti Iya, pokoknya iya. tinggal ini. Nah, di sini juga gua ada segmen dengan pembuktian. Gitu. Pembuktiannya ini benda ini, jadi Bang Deddy akan melakukan pembuktian, ya kan, dengan media tulis, ya kan. Pembuktian apa Bang? Pembuktian biar dia merasakan energi Iya, yang iya. ada di Nah, iya. dalam keris ini. Ya penonton juga nggak penasaran Iya. kalau itu benar. Ya, jadi disampaikan, ya masa isi nggak ada. Iya. Gua nggak percaya itu ada isinya Iya. gitu kan. Iya, iya. Memang Makanya ngomong-ngomong kita melakukan pembuktian. Nah itu dengan pembuktian apa Bang? Dengan pembuktian meditasi, ya kan? Nanti luar ya dulu Iya, iya. berapa menit gitu ya kan untuk melakukan pembuktian. Nah bakal terjadi apa aja, ya kan? Bisa kalian nonton di patulannya nanti ya. Iya, iya. teman-teman. Silahkan tuh. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman. Oke?